Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillahilladzi jama'ana lihada wa ma kunna linajtami'a laula an jama'ana Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratul karamin wal muhtaramin yang saya hormati Ketua DKM Bapak Marzuki, Bapak Doktor Ibu Bendahara, para wali, para jalani dan semua jamaah yang Allah muliakan, Bapak Ketua yang memuliakan. Alhamdulillah, malam ini tiba saatnya kita untuk melaksanakan tawakufan sementara. Pengajian rutin kita setiap malam Kamis. Tujuan utama tawakufannya adalah supaya fokus menghadapi bulan suci Ramadan. Benar nggak gitu tujuan benar lagi? Jadi tujuannya supaya fokus menghadapi bulan Ramadan. Benar nggak benar lihat besok pas Ramadan. Ya, boleh jadi justru ketika nggak ada taklim ya kita malas kan jadi begitu. Tapi insya Allah ini dalam rangka memberikan kesempatan masing-masing untuk kita meningkatkan ibadah amal solehnya di malam-malam bulan Ramadan. Karena malam-malam Ramadan, malamnya malam yang paling istimewa, siangnya siang paling istimewa, hari-hari pun demikian, bahkan jam, menit, detiknya pun demikian dibandingkan dengan bulan-bulan waktu yang lainnya. Jadi harapannya ketika tawakufan ini sementara diberhentikan, di stop dulu supaya masing-masing praktek apa yang sudah kita pelajari selama taklim. Terutama kemarin kita pelajari itu soal sholat ya, kemudian sholat sunnah dan segala macam itu dipraktekkan. Kemudian juga dalam rangka meningkatkan amal soleh kita ya. Dan juga tujuan akhirnya adalah meraih derajat muttaqin di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semua. Amin. Jamaah yang Allah muliakan, kalau ditanya besok Ramadan nih, besok Ramadan. Udah siap belum? Insyaallah. Benar. Udah siap belum? Siap. Apa persiapannya? Pertama yang harus disiapin paling pertama adalah ridho. Ridhonya dulu nih. Yakin nggak Ramadan masih kita ridho? Disuruh puasa dari pagi sampai maghrib. Jaga mulut, jaga mata, jaga telinga, jaga tangan, jaga semua dijaga. Ridho nggak kira-kira kita? Nah, itu jadi masing-masing jawabannya. Bisa jadi omongan kita, mulut kita ridho, hati kita iya itu apa enggak ya? Jadi itu masing-masing itu. Makanya ketika kan pernah saya sampaikan di sini bahwa di antara adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah manakala kita ridho dengan apa yang Allah takdirkan, ridho dengan apa yang Allah perintahkan, ridho dengan apa yang Allah larang. Itu dulu ya. Maka ketika hati ini ridho akan timbul senang, gembira, menanti-nanti. Layaknya kita menanti seorang kekasih yang mau datang, ditongok mana ya kan gitu ya. Bandingkan dengan orang yang ketemu sama orang yang sama musuhnya, ngumpet, awas kita apalagi kalau dia kolektor datang, bilang nggak ada. Nah itu jadi yang pertama, besok Ramadan nih, siap atau enggak siapnya tanya ke masing-masing diri kita. Pertama ridho dulu. Kalau sudah ridho maka akan timbul cinta. Ketika sudah timbul cinta maka akan timbul
siap melakukan apapun. Besok taraweh, ya puasa dari pagi, kemudian malamnya dianjurkan memperbanyak baca Quran, qiyamul lail. Tarawih mau 20 silakan, kurang tambahin 36. Witirnya mau 3 silakan, tambahin ke 11 silakan, bebas masing-masing. Ya. Tapi kalau misalkan masing-masing repot, udah di sini aja nih. Di sini disiapin nih tarawih 20, witir 3. Dan biasanya kalau malam-malam ganjil 10 malam terakhir itu kita bikin sholat tasbih. Yang mau ikut silakan, yang nggak mau ikut nggak masalah. Pokoknya masing-masing tanamkan besok saya harus lebih baik dari Ramadan sebelumnya. Kenapa demikian? Karena kita nggak tahu apakah Ramadan ini Ramadan terakhir atau enggak. Tahun lalu kita begitu niatnya, ternyata Allah masih kasih ke kepala kita untuk bertemu dengan Ramadan besok. Ketemu nggak besok? Insya Allah. Bener nih? Insya Allah. Ketemu nggak besok? Belum tentu ya Allah. Oke, sekarang saya rada belum sakit, jangan mati ini. Ya Allah, sampaikan balighna Ramadan gitu ya, balighna Ramadan. Kenapa? Karena Ramadan hanya diberikan untuk umat Muhammad saja. Hanya untuk umat Nabi Muhammad saja. Yang lain tidak dikasih. Itu sebagai tanda cintanya Allah kepada Nabi Muhammad, Allah pun cinta kepada umatnya. Ya, maka nanti sebagai tanda syukur kita kepada Rasulullah, syukur kita kepada Allah yang sudah mengutus Rasulullah buat kita, maka besok laksanakan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya. Di sini dalam kitab Tajul Aruf sampaikan, alaika bihusnil amali la bikathrati. Hendaknya kalian perhatikan seberkualitas apa ibadah kita. Bukan hanya banyaknya, tapi berkualitas apa ibadah kita. Itu yang akan kita lihat, yang akan dihitung oleh Subhanahu wa taala, ya. Kasratul amali ma'a adamil husni fihi kasyabil katsiratil wadi'atis sama. Karena amalan yang banyak doang kualitasnya enggak ada, bagaikan baju obralan. Tuh di kotak tadi pegang, wah jelek loh, obralan harganya 10.005. Baju apa tuh? Obralan. Sebaliknya wa qillatul amal ma husnihi kasyabil qalilatir rafi'atis sama. Tapi kalau amalan meskipun sedikit kita laksanakan tapi khusyuk, tapi bagus kualitasnya, maka bagaikan baju yang mahal yang dipajang hanya tertuliskan limited edition. Yang punya cuman dicetak segitu doang, dikit. Tapi dipajang, taruh di tinggi, tempat tinggi. Bandingkan sama yang tadi obrolan tadi. Maka target kita besok puasa, tambahin lagi kualitasnya. Jangan sama seperti kemarin. Ya, maka masing-masing silakan catat apa yang mau saya kerjain. Nah di sini di berikutnya sampaikan wa min matalibihi al-iksar min al-istighfar wa min at-tahlil wa iksar min zikrillah ta'ala. Pak, besok Ramadan itu bagaikan kita jalan naik gunung. Pertama semangat, dua semangat. Mulai pertengahan masing-masing, makin atas makin wah, kan gitu ya. Maka ketika kita menaiki jalanan tanjakan, yang harus kita kerjain apa? Singkirkan beban-beban yang memberatkan pundak kita, gitu kan? Habisin makanan diorang supaya atas nggak terlalu berat. Demikian pula kita nih, selama 11 bulan ini kita sudah begitu banyak dosa-dosa yang membebani pundak kita sehingga berat untuk ibadah. Lalu bagaimana besok akan kuat ibadah, sementara ibadah besok banyak banget Allah siapin. Bagaimana kita bisa mengambilnya kalau beban kita pasti kita gendong di pundak nih. Dosa-dosa kita masih banyak. Maka alaika bil iksar dan istighfar. Maka sejak sekarang nih perbanyak istighfar. Bahkan sejak Rajab kemarin, taubat banyakin, istighfar banyakin, tahlil banyakin, ya, kemudian zikir banyak-banyakin. Kenapa? Karena semuanya itu nantinya akan mengandung pengampunan dosa-dosa kita.
Ya, maka kan diperintahkan di sini sebutkan Rasulullah SAW bersabda, "Zakirullah Ta'ala fi Ramadan maghfurun lah." Orang yang berzikir di bulan Ramadan itu pasti akan diampuni. Maka besok biasanya kalau habis sholat, assalamualaikum, bentar langsung hilang, duduk sebentar zikir. Ya, mau rame-rame silakan, mau suara kencang silakan, mau enggak kencang silakan, pokoknya zikir. Karena zakirullah Ta'ala fi Ramadan maghfurun lah. Orang yang berzikir di Ramadan, apalagi ketika dia berpuasa, maghfur, akan terampuni dosa. Wasailullah Ta'ala fihi la yakhib, dan orang yang meminta apapun kepada Allah maka tidak akan hampa tangannya, tidak akan kosong, alias doanya Allah kabul. Ingat konsepnya, ingat, dikabulnya doa kita belum tentu sesuai dengan yang kita mau, tapi sesuai dengan apa yang Allah mau. Yang penting doa, nanti Allah yang ngatur. Cuman seringan sekarang kita yang doa, kita yang ngatur. Kita dapat Allah bagaimana sih? Katanya dikabul, gue minta dikasih cek. Hati-hati, itu kembali ke tadi itu, gak ridho namanya, kan gitu ya. Nah makanya ketika di dalam itu diperbanyak istighfar, ingat ba'da tarawih ataupun ba'da witir kita baca asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Itu ya. Itu perintah Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, fastaghfiru fi min arba'in khisal. Dalam bulan Ramadan perbanyak 4 hal. Pertama, al-iktsar min qauli la ilaha illallah. Perbanyak ucapan la ilaha illallah. Mau sendiri atau beramai-ramai, maka guru kita ngajarin syahadat asyhadu alla ilaha illallah. Yang kedua, perbanyak istighfar. Dilanjut astagfirullah. Yang ketiga, minta sama Allah untuk diberikan surga. Makanya ada doanya nas'aluka ridhaka wal jannah atau nas'alukal jannah, sama aja. Jangan dibilang bid'ah tuh. Sama aja. Nas'alukal jannah, kami minta kepada Allah surga. Nas'aluka ridhaka wal jannah, ya Allah kami minta kepadamu ridhomu. Setelah engkau ridho, pasti surga akan kita dapat. Nah, jadi ulama tuh nambahin ya ridho. Jadi jangan wah kita enggak pakai ridho kak. Iya ada juga hadisnya. Pokoknya dulunya nas'aluka ridhaka wal jannah, benar. Nas'aluka jannah, benar. Dah jangan pakai permasalahan. Yang keempat, wa ta'awudz minan nar, dan juga minta perlindungan dari api neraka. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar, atau wa na'udzubika minan nar, sama. Dan aku berlindung dari kalau wa na'udzubika min sakhatika wan nar, dan kami berlindung pada Allah dari murkamu dan nerakamu. Wa na'udzubika minan nar aja, dan kami berlindung padamu ya Allah dan neraka, sama aja. Nah itu diajarin sama guru-guru kita. Ya maka rame-rame baca dan resapi maknanya. Asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Terus perbanyak. Kalau perlu dan harusnya memang jangan aja pas tarawih doang. Tarawih doang 3 kali. Jangan lupa. Silakan habis sholat zuhur baca, atau sambil berjalan baca, beli motor mobil baca. Terus. Karena itu yang sudah perintahkan ya. Supaya apa? Supaya beban berat kita dari dosa akan hilang. Karena kalau kita bebannya udah enteng, maka semua ibadah bisa kita jalan. Jadi sekarang persiapan utamanya satu ridho, yang kedua perbanyak istighfar.
Yang berikutnya siapin mentalnya, siapin ilmunya, siapin badannya, siapin hartanya untuk melaksanakan segala macam rangkaian ibadah. Karena ibadah nanti itu butuh tadi itu. Semua ibadah Ramadan butuh mental yang kuat. Taraweh butuh semangat. Pulang kerja jam 4 atau jam 5 kehujanan ke rumah habis buka puasa udah pengen rebahan aja katanya. Nah ketika kita mental kita bismillah tarawih kapan lagi buat Ramadan jalan yang gitu ya. Kalau nggak bisa nggak bisa tarawih jamaah tarawih sendiri. Nah berapa? Kalau tarawih sendiri 20. Karena gini ya, kalau ulama mengatakannya tarawih kalau yang namanya tarawih 20 minimal. Kalau 8 bukan tarawih tapi qiyamul lail, sama aja. Ya kan gitu ya, sama-sama qiyamul lail dah pokoknya gitu. Jangan berantem. Tapi memang kalau namanya tarawih itu minimal 20, itu banyak kitabnya. Ya jadi kalau 8 itu bukan tarawih tapi namanya qiyamul lail. Ya kan? Yang penting ada qiyamul lailnya. Mau tarawih atau di rumah silakan. Itu butuh mental tuh. Ya. Kemudian besoknya kita puasa, kudu nahan segala macamnya, kudu fisik kuat. Kan gitu ya. Fisiknya kuat, tarawih juga begitu. Fikih ilmunya juga mantap. Jangan sampai kita puasa yang batal pahalanya kita sikat juga. Ini puasa kita kalau kata Imam Ghazali ada 3 tingkatan. Puasa pertama yang paling level paling rendah puasanya bocil. Puasa bocah TK, kuatnya segitu doang. Cuman kuat nahan lapar, kuat nahan minum, sama kuat nahan seksual. Udah. Pokoknya penting gua makan lapar, udah nungguin baik kapan maghrib. Bocil tuh. Kalau kita masih begitu ya puasa kita bocil. Naikin dikit level yang kedua. Puasanya orang-orang soleh, puasa som khusus. Selain nahan yang tadi, mata juga kita jaga, mulut kita jaga, kuping segala kita jaga. Bahkan diganti dengan perbuatan-perbuatan yang baik sehingga naik levelnya ke yang kedua. Nah yang ketiga yang paling tinggi puasanya orang-orang para nabi dan rasul. Tapi susah ini mah. Kenapa? Karena harus menjaga hatinya juga dari selain Allah. Orang yang sudah pada level puasa yang ketiga ini, maka kalau dia mikirin selain Allah aja, itu dia batal. Misalkan, aduh, ntar gua buka pakai apa ya? Udah batal tuh. Besok sahur apalagi jengkol udah pakai apa lagi? Itu udah dibatal tuh bagi orang yang level ketiga. Susah kita mah. Gak usah lah nyampe situ, yang level kedua aja nih. Jaga mata segala macamnya, insya Allah semakin meningkat puasa kita. Ya, itu kudu ridho. Nah, jadi besok Ramadan dari sekarang disiapin silakan. Butuh harta juga kenapa? Target. Pokoknya setiap hari saya harus sedekah minimal 1000 perak. Ingat, khairus shadaqah kata Rasulullah fi Ramadan. Sebaik sedekah adalah sedekah di bulan Ramadan. Maka lihat orang-orang berbondong-bondong ngasih buka puasa bareng-bareng. Dan di sini kita memang bikin jadwal itu ya. Itu jadwalnya mah buat tadarusan, ya tadarusan. Sama aja kaitan dengan sedekah di bulan Ramadan. Apalagi kalau memberikan makan untuk orang buka puasa, ya. Itu dengan apapun, bahkan satu butir korma yang kita berikan untuk buka puasa, jaminannya surga. Apalagi kalau kormanya ada, sirupnya ada, roti ada, martabak ada sembur, macam-macam. Udah surga yang mana kek, pilih kan gitu. Maka berbuat silakan. Itulah yang dinamakan besok Ramadan adalah bulannya kita panen. Syaratnya kita tanam dulu. Tanam panen ya. Makanya insya Allah kalau tadi kita ridho, besok kita akan semangat. Ya, terus minta sama Allah, ya Allah, kenapa? Pak, kuatnya kita puasa, kuatnya kita tarawih ibadah bukan karena kita jago, bukan karena kita alim, bukan karena kita ahli ibadah, bukan. Semuanya karena siapa?
Karena Allah yang mau, maka kita ya Allah kuatkan fisik saya supaya bisa puasa full, kuatkan fisik saya supaya bisa tarawih full, kuatkan mata saya supaya ngaji bisa full, kagak tidur mulu, kan gitu. Minta sama Allah, kuatkan duitnya Allah, minimal sedekah 1.000 2.000 sehari, gitu. Apapun sedekah, niatkan, semuanya nantinya akan berdampak positif buat kita. Nanti di akhir kita akan melihat, oh ini nih hasil sedekah kita di bulan Ramadan. Makanya besok kita minta mudah-mudahan Allah berikan kita taufiknya, berikan kita hidayahnya supaya mantap di bulan Ramadan. Ya. Kemudian jamaah yang Allah muliakan, seperti biasa di antara persiapan kita menghadapi Ramadan adalah menyiapkan hati yang lapang. Hati yang lapang, tidak ada dendam, tidak ada benci kepada sesama kita. Karena itu akan berdampak, berakibat puasa kita kosong nilainya. Ya, maka di majelis yang mulia ini atas nama pribadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena selama saya ngajar pasti saya banyak dosa. Saya enggak. Kata Umar bin Khattab, man aktsara kalamuhu kasura khatahu. Siapa orang yang banyak ngomongnya, biasanya dosanya lebih banyak. Kalau ngaji yang ngomong siapa? Saya. Yang tidur siapa? Jamaah yang tidur. Berarti impas kalau gitu. Pas ya. Impas kalau gitu. Artinya kalau banyak yang ngomongnya pasti saya banyak salah. Sering kali menyinggung, sering kali yang tidak pantas gitu ya. Seringkali anak tidur saya, saya kita cinta, jadi minta maaf ya. Dan saya sebenarnya bersyukur banget. Kenapa? Karena Allah hadirkan bapak-bapak buat saya. Lah kalau kita punya ilmu kagak ada yang dengerin, gimana? Saya alhamdulillah bersyukur dan saya senang itu di sini ngaji, saya ngaji. Bagi saya ini amanah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, caranya Allah menghapusin dosa saya. Dosa saya pasti lupa. Wah, banyak. Nah, caranya makanya sebisa mungkin kalau ada waktu saya hadir. Tapi kalau kemarin-kemarin banyak bolongnya, yang berapa sebulan tuh ya, karena emang harus kerjain tugas kampus kan. Jadi itu minta maaf juga. Tapi alhamdulillah ya. Jadi saya minta maaf sebesar-besarnya. Pasti banyak salah. Besok kita sama-sama Ramadan hadir, sama-sama ibadah di musola ini. Dan satu lagi amalan yang memang jarang di bulan Ramadan, bukan jarang, sekarang udah mulai banyak. Kata Nabi Muhammad dalam kitab Salalihul Fudola yang ditulis oleh Syekh Nawawi film Rabbani, jam ini terakhir ya. Minaz dzunubi la yukaffiruha shaumun wala salatun wala hajjun illa fil humum fi talabil illa humum fi talabil ilmi. Di antara dosa-dosa kita ada dosa-dosa yang enggak bisa dihapuskan dengan pahala salat kita, atau enggak bisa dihapuskan dengan pahala puasa kita, atau enggak bisa dihapuskan dengan pahala haji kita. Tapi kita enggak tahu dosa yang mana. Ya, kecuali bisa dihapuskan illal humum fi talab, kecuali dengan susah payahnya belajar. Makanya saya agak semangat belajar baca segala macam, itu tuh target itu. Saya tahu ada dosa-dosa yang nggak bisa hilang dengan pahala. Gimana pahala? Setelah kita suka kemana-mana pikirannya. Bagaimana kita menghapus dosa dari pahala puasa? Orang puasa kita 5 hari pertama khusyuk, sononya udah pusing THR segala macam. Bagaimana bisa dihapus dengan haji? Orang haji kita begitu pulang haji balik lagi. Tapi ada dosa yang bisa dihapuskan dengan thalabul ilmi. Saya baca segala macam itu mudah-mudahan ada. Nah, Bapak juga bisa begitu. Jangan disangka dari rumah kemari gampang ngaji itu. Betul nggak? Susah nggak sih? Susah banget. Padahal dekat. Godaannya masya Allah, apalagi kalau bola.
Iya. Indonesia vs Bahrain. Kosong ini, kosong. Ya kan? Itu godaannya. Maka apa? Nih, semangat nih. Tadi kata Bang Ujan, par habis lebaran mulai lagi yuk. Targetnya satu, ngapusin dosa-dosa kita. Itu aja. Itu yang bikin saya semangat sehingga belajar itu. Ya udah, baca buku, beli pokoknya harus ada yang masuk. Supaya apa? Tadi dosa, kan kita nggak tahu dosa yang mana. Allah yang tahu dosa kita. Maka nanti Allah yang ngapusin dengan tadi. Makanya ketika di sini asal nyampe sini udah apa mau duduk mau Nyender. nggak apa, pokoknya ada pahala banyak itu. Karena udah dihitung jalannya susah, mana hujan. Paruh hari pulang habis naik motor kemudian aku sini nggak apa-apa. Oh jangan tiap malam pulas kan? Tiap malam pulas. Nah, makanya besok di sini biasanya di talim kita kalau bulan Ramadan itu ada kuliah subuh hari Sabtu ya. Sabtu subuh, kuliah subuh. Saya juga yang ngasih materi. Jangan bosan. Tadi kata Wajib mumpung deket. Dekat iya. Orang kan nyari-nyari saya enggak. Iya. Jauh kan enggak mau. Jauh tuh. Nggak mau jauh nih. Nggak ganggu ibadah, nggak mau saya. Yang deket aja sih. Benar. Gak usah jemput maksudnya. Aku jemput. Saya pahala, bawa pahala. Mau duduk, mau tidur, nggak apa-apa. Biar saya ngomong. Taklim kita pada subuh Ramadan. Terus beberapa kali juga ada tausiah taraweh nanti kita tapi nggak tiap hari taraweh ini nggak tiap hari, beberapa paling seminggu sekali atau ini ya. Intinya kita tambahin ilmunya. Yang mau tadarusan pada taraweh silakan di sini ya. Cuma mungkin besok karena sehubungan dengan apa namanya besok pelantikan wali kota baru, terus juga saya dapat jabatan jadi mungkin taklim agak lebih kencang nih besok untuk pertama. Maka standby aja nih yang apa yang ditunjuk nanti jadi ini. Kalau lagi saya kosong, jadi insya Allah besok sama-sama yuk kita bareng isi Ramadan dan semua tuh manfaatnya buat masing-masing. Nah, mudah-mudahan Ramadan ini lebih meningkat daripada Ramadan yang sebelumnya dan insya Allah Allah catat kita termasuk orang-orang yang tidak menyia-nyiakan umur. Karena apa? Kalau sama aja kayak dulu, ya umur kita sia-sia setahun. Kata Allah, mendingan gue panggil pulang lo gitu. Kalau panggil pulang kan dosa lo memang berhenti tuh, kan gitu. Nah, tapi mau begitu nggak? Mau begitu? Ini gue panggil orang, gue panggil pulang sini. Tak dulu ya Allah. Itu lagi. Demikian doanya. Langsung. Baik. Mudah-mudahan ya minta maaf saya. Semoga kita rohiyatan mariyah saling bersahabat. Nanti setelah ini kita sama-sama salaman ya. Mudah-mudahan besok Ramadan Allah berikan kepada kita iman yang kuat, sehat lahir batin dan juga semangatnya luar biasa sehingga Ramadan, andaikan ini Ramadan terakhir buat kita, insya Allah Ramadannya akan senang bertemu dengan kita. Amin. Dan Allah merahmati kita semua dan ujung-ujungnya nanti Allah jadikan kita hamba-hambanya yang muttaqin insya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا مباركا معصوما ولا تدع لهم فينا ولا حوالينا ولا ممن يسمعنا شقيا ولا مطرود ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما
علما تنفعنا اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان في سعة الرزق منك والعافية إنك على كل شيء قدير ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ikuti bersama acara ini.